Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Apa kabar? Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dalam keadaan baik, dan sukacita menjalani hidup kita yang adalah anugerah Tuhan. Senang sekali kita hari ini dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari dalam pekan ketiga Paskah. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Pater yang sudah hadir bersama kita, Pater John Laba, SDB. Kita sapa Pater terlebih dahulu. Pater John, apa kabar? Kabar baik, Mbak Gio dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Salam sehat untuk semuanya. Dan kita masih dalam masa Paskah ya. Iya, Selamat betul, Paskah meski sudah pekan ketiga. Iya, baik. Ya. Terima kasih, Pater. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita memulai renungan iman kita hari ini, marilah kita siapkan hati sebelum kita mendengarkan pesan dan sabda Tuhan untuk kita. Kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pater. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, karena Engkau memberikan kepada kami Yesus Kristus Putramu, yang telah menderita, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami semua. Kami sangat berterima kasih atas rahmat kebangkitannya itu. Kami mohon semoga rahmat kebangkitan juga sungguh memperbaharui hidup kami, sebagaimana dialami oleh Santo Paulus, kami juga boleh mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul dan bacaan Injil dari Injil Yohanes. Baiklah, marilah kita mulai renungan iman kita hari ini. Bacaan pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika pecah penganiayaan terhadap jemaat, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Teman-temannya harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu,
betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dari bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Pater. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga.
bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti itu, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan oleh Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah Pater dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Sekarang marilah kita mendengarkan renungan iman dan inspirasi iman yang akan disampaikan oleh Pater untuk kita semua. Baik, Mbak Gio dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Kita masih dalam masa Paskah. Dan ini hari Jumat di pekan ketiga dalam masa Paskah ini. Dan di masa Paskah pekan ketiga, kedua bacaan yang kita dengar hari ini itu berbicara tentang transformasi diri dan juga pembaruan diri di hadirat Tuhan. Model transformasi diri atau pembaruan diri yang kita temui hari ini adalah Saulus yang nanti akan berubah nama menjadi Paulus. Ya, dari Saulus menjadi Paulus. Kalau Saulus dalam kitab Perjanjian Lama itu artinya berdoa untuk. Ya. Tapi kalau Saulus yang nanti menjadi Paulus itu artinya kecil. Dan ini memang sesuai dengan kehidupan dari Santo Paulus. Ya, setelah menjadi orang yang begitu hebat, tapi ketika bertemu dengan Kristus yang bangkit dan dia benar-benar jujur di hadirat Tuhan Yesus, mengatakan dari segala penampakan Yesus, yang terakhir dia menampakkan diri kepada Paulus seperti seorang yang lahir sebelum waktunya. Jadi betul-betul menganggap dirinya kecil, dan itu betul-betul simbol kerendahan hati dari Saulus. Nah, kita mendengar dalam bacaan pertama suasana setelah Tuhan Yesus wafat dan bangkit. Ketika itu para rasul bersama Bunda Maria setelah menerima turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka mereka begitu berani. Mereka tidak takut lagi untuk bercerita tentang pengalaman mereka bersama Yesus, kebangkitannya, dan itu mereka wartakan kepada banyak orang. Maka jumlah mereka itu bertambah banyak. Nah, tentu saja bertambahnya jumlah mereka itu membuat orang-orang Yahudi, terutama para pemimpinnya, itu merasa ketakutan. Wah, ini seperti muncul sebuah gerakan yang baru. Bahaya bagi mereka. Seperti ancaman ya. Iya, maka para rasul itu ditangkap dan dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi. Dan sambil mereka ditangkap dan diadili, muncullah tokoh terkenal yang kita jumpai dalam bacaan pertama, yaitu Saulus. Dia bahkan sangat anti dengan para pengikut Kristus. Maka dia pergi menghadap mahkamah agama Yahudi dan minta surat izin supaya dia bisa dikasih wewenang untuk bertemu dengan para pengikut Yesus atau pengikut Tuhan, dan dia boleh lakukan apa saja, terutama kekerasan-kekerasan yang bersifat fisik, bahkan membunuh mereka. Maka dia ketika dalam perjalanan ke Damaskus, terjadilah pengalaman rohani yang boleh dikatakan ini tidak hanya sekedar sebuah pertobatan dari Saulus, tapi menjadi sebuah panggilan dari Saulus untuk menjadi Paulus nanti. Jadi ketika dalam perjalanan ke Damaskus, dia bertemu dengan cahaya, dan dari cahaya itu ada suara yang memanggil dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Maka terjadilah sebuah dialog yang sangat bagus. Dialog itu mengatakan, siapakah engkau? Jadi Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Langsung dengan Tuhan. Ini sangat mengherankan kita. Kalau deskripsi yang atau cerita dari Santo Lukas ini, dia langsung menyapa Tuhan. Kemudian mulailah dialog di antara mereka berdua, dan suara dari Yesus yang bangkit itu mengatakan, silakan pergi.
akan bertemu dengan Ananias, dan Ananias juga diingatkan akan bertemu dengan Saulus, dan Ananias juga memang takut karena cerita-cerita sebelumnya yang menunjukkan Saulus begitu kejam. Sudah dengar reputasinya. Benar. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, saya sudah kasih tugas khusus untuk dia. Yaitu apa? Mewartakan Injil tentu saja. Maka Ananias pergi dan memberkati Saulus di rumah Yudas. Akhirnya dia bisa melihat. Dan dia tinggal beberapa saat, kemudian dia mulai mengenal Yesus dan mewartakan Yesus kemana-mana. Pengalaman iman yang luar biasa adalah begini. Saulus dengan arogansinya, boleh dikatakan seperti itu, benar-benar menunjukkan kehebatan manusiawinya. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit, yang memancarkan cahayanya, benar-benar cahaya itu mengubah Saulus secara total. Dengan kebutaannya selama 3 hari, dengan tidak makan dan minum selama 3 hari, itu betul-betul menjadi momen pembaharuan. Sebuah transformasi, sebuah pembaharuan hidup yang akhirnya mengubah total Saulus itu. Dan Saulus juga akhirnya tidak malu-malu untuk bercerita tentang pengalaman pertobatan atau pengalaman panggilannya ini. Dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-9, yang tadi kita dengar, tapi nanti dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-22, bab yang ke-26, Paulus tidak malu-malu untuk bercerita tentang pengalaman masa lalunya, pengalaman perjumpaannya dengan Yesus, dan bagaimana dia berubah secara total. Dan inilah yang membuat kita belajar, kalau mau menjadi baru, harus terbuka kepada Tuhan. Itu. Iya, Pater. Sangat menarik bahwa tadi Paulus mengalami pengalaman iman ya, Pater ya. Iya. Dan langsung menanggapinya juga ya, Pater ya. Maksudnya langsung yakin bahwa itu suara Tuhan gitu. Iya. Iya. Seorang ketika punya hati yang sekeras apapun, seperti hatinya Saulus, dia belum jadi Paulus ya, masih Saulus, hatinya boleh keras, tapi ketika bertemu dengan Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati, pasti bisa langsung berubah. Dan itu tidak hanya untuk Saulus. Kita saat ini juga, seorang meskipun hatinya sangat keras, tapi ketika dia bisa terbuka kepada Tuhan, dia bisa berubah total. Dan ketika kalau sudah ditangkap oleh Yesus, kemanapun dia pergi, dia tidak akan menggadai Yesus. Iya, itu ada peran anugerah Tuhan juga berarti ya, Pater ya. Semua itu karena karya dari Tuhan, kehendak dari Tuhan untuk Saulus. Iya. Lalu Pater, apakah setiap dari kita, setiap manusia itu pasti diberi kesempatan untuk mengalami pengalaman iman yang bisa merubah hidup, Pater, seperti Saulus? Iya, tentu saja, Mbak Gio, karena kita semua pasti punya pengalaman seperti itu. Saulus, tadi yang diceritakan dan kita dengar dalam bacaan tadi ya, begitu keras. Para murid Yesus itu sudah mengalami penindasan, dihadapkan di depan mahkamah, dianiaya. Belum Saulus muncul dengan kekerasannya, secara keras fisik dan keras secara perkataan-perkataannya juga ya, secara verbal. Tetapi bagaimanapun juga, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bisa berubah. Saya yakin bahwa dengan melihat sosok Saulus ini, kita pun demikian. Tadi saya mengatakan bahwa sekeras apapun hati kita, kalau kita bisa terbuka pada Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Saulus. Saulus bisa berubah. Dan Tuhan memakainya sebagai seorang rasul agung di masa depan yang pergi kemana-mana dan dia melakukan perjalanan misioner selama 3 kali perjalanan misioner, dan itu sungguh luar biasa. Sambil melakukan perjalanan misioner juga tulisan-tulisan Santo Paulus yang benar-benar mengubah kita semua. Itu contoh yang jelas. Maka banyak juga orang-orang yang tadinya hidup dalam kegelapan, tapi ketika mendengar suara Tuhan dan mengalami transformasi dalam kehidupannya, dia akan berubah total. Ya, saya kasih contoh orang-orang kudus ya, orang-orang kudus yang terkenal, Santo Agustinus misalnya. Santo Agustinus itu sebelumnya
bukan Santo Agustinus yang kita kenal sekarang. Tapi dia juga punya masa lalu. Iya. Tapi ketika Tuhan Yesus menangkap dia dan menjadikan dia sebagai Santo Agustinus, waduh, benar-benar Santo Agustinus. Setiap orang punya masa lalu, tapi kalau dia berpasrah kepada Tuhan, membuka dirinya kepada Tuhan, dia bisa berubah kok. Iya, Pater. Dan itu tentu Embagio, para pendengar setia Wasiron Katolik, dan saya, kita di satu perahu yang sama. Kalau hati kita yang keras dan kita bisa berubah, Saulus bisa, kita juga pasti bisa. Amin, Pater. Ya. Jadi kuncinya di kitanya sendiri juga ya, Pater. Ya. Harus kita terbuka. Kita dan keterbukaan hati kita pada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Iya, baik, Pater. Lalu, Pater, bagaimana sih kita bisa memiliki visi atau pandangan yang baru tentang Tuhan seperti Saulus? Apakah kita mengandalkan kasih karunia Tuhan, atau kita harus aktif? Apa memang itu di luar panca indera kita, Pater? Iya, apa yang Embagio sampaikan itu sudah benar. Kita kalau mau terbuka, mau berubah atau bertransformasi, maka kita perlu mengandalkan Tuhan. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5, itu ada satu perkataan Yesus yang sangat menarik. Sine me nihil potestis facere. Artinya, terlepas dari aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Artinya bahwa kita bisa berubah kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah yang punya kehendak untuk mengubah kita. Saulus ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit dalam bentuk cahaya dan suara, sungguh-sungguh dia berubah karena perjumpaan itu. Kita juga ketika kita bisa terbuka pada Tuhan, kita juga akan berubah. Jadi andalan kita pertama adalah pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Iya. Kalau hanya pada kekuatan diri kita akan lebih banyak gagalnya daripada keberhasilan. Iya, banyak kecewa. Iya. Maka pertobatan, dan juga orang mengatakan pengalaman akan Allah itu selalu ditandai dengan pertobatan hari demi hari. Karena itu kalau kita mau mengalami Allah dalam kehidupan kita, ya kita perlu bertobat. Dan pertobatan kita itu sampai radikal, radiks, itu kalau kita betul-betul seperti Saulus ya, berpasrah pada Tuhan. Ketika sudah berdialog dengan Tuhan, siapakah engkau Tuhan? Dan itulah momen dia betul-betul terpanggil dan berubah secara radikal. Iya, gitu. Baik, Pater. Ya. Pater, untuk pertobatan, pengalaman iman, berubah, berbalik pada Tuhan, Ya. itu apakah setiap manusia akan dapat kesempatannya? Misalkan kita seorang ibu untuk anak-anak, apa kita mendoakan saja, atau nanti anugerah Tuhan juga akan bekerja, Pater? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Kembali lagi ke Agustinus. Santo Agustinus punya mama namanya Monica. Santa Monica. Santa Monica itu kerjanya luar biasa. Ketika Patrisius suaminya mengatakan, lu ngapain berdoa-berdoa melulu? Itu si Agustinus itu kan sudah gede, dia bisa urus dirinya, dia pasti bisa berubah. Ya. Tapi Monica tetap mau berdoa. Dia berdoa dan berkorban. Akhirnya apa? Agustinus bertobat. Jadi pertobatan kita, seperti juga pertobatan Saulus, pertobatan kita, itu tidak semata-mata usaha kita sendiri. Kalau dalam sosok Saulus, pertobatannya itu karena kerja dari Yesus, tapi juga atas dukungan dari si Yudas yang rumahnya itu dipakai untuk Saulus tinggal, dan juga ada Ananias yang datang untuk meletakkan atau memberkati dia. Jadi perlu orang-orang lain yang terlibat untuk proses pembaharuan untuk pertobatan dari Saulus ini. Kita pun demikian. Agustinus tadi karena mamanya Santa Monica, kita pun demikian. Pertobatan dan pengalaman akan Allah itu bisa kita miliki ketika orang-orang di sekitar kita punya peran yang sangat penting. Ketika kita ikut dalam peran Ekaristi ya, kita doa saya mengaku. Ya, dalam doa saya mengaku, itu menunjukkan betul-betul bahwa bukan kita sendiri. Tapi saudara-saudara yang ada di sekitar kita juga ikut mendoakan. Itu.
Wow. Ya, Jadi, butuh anugerah Tuhan dan juga, perpanjangan tangan Tuhan, betul, penolong-penolong yang Tuhan kirimkan ya. betul. Jadi Yaitu kita saudara-saudara yang ada di iya iya sekitar iya. kita. Jadi tidak Ya, lelah untuk mendoakan juga ya, betul. Pater ya. Ya baiklah, terima kasih Pater untuk inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua di sesi pertama ini. Semoga kita pun mau rendah hati, mau terbuka supaya dapat mengalami transformasi iman ya Betul. Pater. Nanti kita akan melanjutkan bincang-bincang iman kita di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua, masih bersama Pater John Laba STB dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kami lanjutkan, kami hendak menyampaikan sedikit informasi untuk rekan-rekan yang ingin menyampaikan masukan, saran, maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Ya, baiklah Pater Ya, dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Setelah kita tadi mendengar inspirasi iman yang sudah disampaikan oleh Pater di sesi pertama ya, tentang anugerah Tuhan dalam pertobatan Paulus ya Pater. betul. Apakah masih ada Pater hal lain yang hendak disampaikan untuk kita? Ya, hal yang menarik adalah dari kehidupan pribadi Saulus sendiri ya. Saulus yang nantinya akan berubah menjadi Paulus, kalau kita ingat, maka dia sekali, tadi juga saya singgungnya, sekali dia ditangkap oleh Yesus, tidak hanya dalam perjalanan ke Damaskus saja, tapi seluruh hidupnya betul-betul berubah dan menjadi milik Kristus. Nanti dalam satu kesempatan itu Tuhan sendiri mengatakan, cukupkanlah Paulus dan Barnabas untuk tugas yang saya sudah tetapkan bagi mereka. Jadi benar-benar tugas khusus untuk Saulus. Dan benar, sekali dia ditangkap, dia selama-lamanya menjadi rasul yang agung. Dan memang dalam perjalanan-perjalanan misioner nanti, itu kita tahu bagaimana Saulus menjadi Paulus yang penuh dengan pengorbanan, tapi buahnya itu berhasil, yaitu dia menanamkan fondasi gereja yang sangat kuat. Nah, ini adalah sebuah hal atau satu hal yang penting dalam kehidupan Saulus, yaitu bahwa dia sungguh bersatu dengan Kristus. Jadi memang sebelumnya, masa lalunya itu penuh dengan kegelapan, di mana dia memiliki dosa masa lalu, katakan seperti itu ya. Keinginannya untuk membasmi semua pengikut jalan Tuhan. Tapi ketika dia menjadi milik Kristus, dia betul-betul tinggal bersama Kristus. Dia betul-betul menjadi bagian dari kehidupan Kristus sendiri. Dia tinggal bersama Kristus dan berusaha untuk mewartakan Kristus. Nah, apa yang dialami oleh Paulus itu betul-betul juga ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam diskursusnya tentang roti hidup di dalam Injil Yohanes yang tadi kita dengar. Di mana pada bagian yang tadi kita dengar, Tuhan Yesus itu berbicara tentang makan daging dan minum darah. Dan karena perkataan Tuhan Yesus ini, maka di antara orang-orang Yahudi juga, mereka bertengkar satu sama lain. Kok bisa? Kenapa Yesus itu mau mengatakan pada kami supaya kami menjadi seperti kanibal? Iya, membingungkan juga mungkin mau dengarnya. Iya, karena mereka ketika mendengar secara manusiawi, ketika Yesus mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup. Waduh, mereka bertengkar satu sama lain. Karena mereka mengatakan, kami bukan kanibal, kami bukan pemakan dan pemakan daging manusia dan peminum darah manusia. Enggak lah. Nah, tapi di sini orang-orang pada zaman itu mengertinya secara harafiah.
Mereka hanya mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus tentang daging, ya daging. Sarks, ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus tentang darah, ya darah. Ya. Padahal yang Yesus maksudkan bukan soal daging dan darah itu. Tapi yang Yesus maksudkan adalah persekutuan yang intim antara manusia yang percaya kepadanya dan tentu saja dan Yesus sendiri bersatu dengan manusianya. Sama seperti dia bersatu dengan Bapa, demikian juga Yesus sebagai anak. Jadi Yesus sebagai anak bersatu dengan Bapa, Bapa juga bersatu dengan Yesus sebagai anak. Karena itu dia mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu perkataan dari Tuhan Yesus. Demikian juga, kalau siapa yang percaya pada Kristus, pada Yesus Kristus, maka dia bersatu, melebur menjadi satu dengan Kristus. Jadi persekutuan dengan Kristus itu tentu secara fisik, atau boleh dikatakan tubuh dan darah, itu betul-betul menyatu di dalam diri manusia. Apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan itu misalnya dalam Ekaristi. Dalam Ekaristi, ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, itu sangat nyata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Bahwa kita makan daging dan minum darahnya akan memiliki hidup abadi. Ya. Nah, ketika kita memahaminya secara rohani, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Kristus, kita itu melebur menjadi satu dengan Kristus. Maka dalam Ekaristi, ketika kita menerima komuni kudus, betul-betul masuk dan menjadi satu dengan tubuh kita. Itulah persekutuan. Maka hal yang paling penting yang kita lihat dalam atau kita imani di dalam bacaan Injil tadi adalah persekutuan dengan Kristus yang menjadi sumber kehidupan bagi kita. Maka tadi saya mulai dengan Paulus yang ketika ditangkap oleh Yesus menjadi rasul dan benar-benar menjadi rasul agung. Demikian kita yang hidup pada zaman ini dan sungguh mengimani Yesus, dalam berekaristi kita menerima tubuh dan darahnya. Atau ketika kita mendengarkan sabdanya, maka betul-betul sabdanya juga masuk dan mengubah kehidupan kita. Tubuh dan darahnya dalam Ekaristi Kudus juga mengubah kehidupan kita. Maka Yesus sungguh-sungguh menjadi sumber untuk kehidupan kita. Itu yang kiranya dimaksudkan dalam bacaan Injil kita ini. Iya, ternyata sangat mendalam dan tidak bisa diartikan secara harfiah saja ya Pak. Kalau kita artikan secara harfiah ya orang bilang, loh kok bisa, kami kan bukan kanibal kok. Itu. Tapi sebetulnya yang Yesus maksudkan bukan. Persekutuan yang intim bersama dengan Dia. Iya, sangat menarik Pater. Jadi di Ekaristi perayaan Misa itu kita tidak hanya melakukan pengenangan akan sengsara Kristus saja, tapi kita juga diundang untuk bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus secara langsung. Di dalam Ekaristi, kalau kita pahami baik-baik, dalam Ekaristi itu kita sungguh melihat bahwa Tuhan Yesus itu memberi dirinya secara total kepada kita. Ya, pemberian dirinya secara total yang benar-benar menyelamatkan kita. Karena itu ketika kita melihat Yesus yang memberi dirinya secara total, mengubah kehidupan kita, maka kita juga berubah. Kita juga berubah. Dan kita tidak hanya sekedar mengenang sengsaranya Yesus. Tapi dalam Ekaristi, kita betul-betul mengenang Paskah Kristus. Dia tidak hanya sengsara dan wafat saja, tapi dia juga bangkit dan dia juga memberikan hidup kepada kita. Dia menjadi sumber hidup untuk kita. Iya, penghiburan dan peneguhan untuk kita juga ya Pater. Betul. Ya. Seperti juga ucapan di bacaan Injil ini dari Tuhan Yesus, akulah roti yang telah turun dari surga. Dan juga barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Iya, gitu ya, Pater. Siapa yang sungguh percaya kepada Dia dan menyatu atau bersatu dengan Kristus, maka hidup kekal itu adalah jaminan yang dia miliki.
Itu. Jadi Tuhan Yesus kalau dia janji, dia tidak pernah ingkar janji. Ya. Kita boleh PHP-an, tapi Yesus tidak pernah PHP kita. Sekali dia lakukan itu pada Saulus, selama-lamanya. Sekali dia lakukan juga untuk kita, selama-lamanya. Dan itulah Yesus yang luar biasa. Ya, amin. Semoga inspirasi iman yang disampaikan oleh Pater membuat kita juga untuk selalu memiliki kerinduan ya Pater ya untuk menyambut Ekaristi Kudus. Betul. Ya baik Pater, dari bacaan pertama dengan bacaan Injil, apakah boleh disampaikan benang merah atau poin-poin pentingnya Pater? Iya, Mbak Gio dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik. Setelah kita mendengarkan dua bacaan yang sangat indah, kisah panggilan sekaligus pertobatan dari Saulus yang nantinya menjadi Paulus, dan Injil yang mengatakan Yesus sebagai sumber hidup bagi kita, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang perlu kita renungkan baik-baik pada hari Jumat pekan ketiga Paskah ini. Yang pertama adalah transformasi atau pertobatan diri itu penting dan harus di hadirat Tuhan. Diusahakan. Saya mengatakan penting dan harus karena dengan melihat sosok Saulus, kita betul-betul mengalami peneguhan. Tidak hanya Saulus dengan masa lalunya, tapi kita semua juga memiliki masa lalu. Tadi ada contoh Santo Agustinus. Masing-masing kita punya pengalaman masa lalu. Tapi kalau kita sungguh percaya pada Tuhan, kita bisa berubah. Saulus bisa berubah. Santo Agustinus bisa berubah. Mbak Gio dan juga para pendengar setia Oase Rohani Katolik dan saya, kita semua bisa berubah. Kenapa? Karena itu adalah karya dan kehendak dari Tuhan untuk kita. Maka transformasi dan juga pembaharuan diri itu penting. Dan tadi saya juga katakan, pertobatan itu membantu kita untuk mengalami Allah. Pengalaman akan Allah itu ditandai dengan pertobatan yang terus-menerus. Yang kedua bacaan ini juga mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus adalah sumber hidup bagi kita. Dia dengan sangat tegas, yang makan dagingku dan minum darahku, artinya yang sungguh bersatu dengan saya, dia akan memiliki hidup yang kekal. Yang sungguh-sungguh tinggal bersama dengan saya. Jadi ini betul-betul memanggil kita sebagai pengikut Kristus. Kita menamakan diri kita orang Kristen. Pengikut Kristus. Kita harus berusaha untuk tinggal bersama Kristus. Tinggal bersama Kristus. Itu. Jadi dia sebagai sumber kehidupan kita, kita terpanggil untuk tinggal bersama dengan dia, hidup bersama dengan dia, dan itulah kekasan dari Kristianitas kita. Dan yang terakhir adalah sebuah pertanyaan yang penting bagi kita. Apakah kita harus menggadai iman kita kepada Yesus satu-satunya penyelamat kita? Saya mengatakan ini dengan fenomena terakhir. Kalau mau menjadi populer, tinggalkanlah Yesus. Oh, iya. Ada yang seperti itu. Ke agama lain ya, Pater. Dan anak-anak muda yang setia pada Kristus mulai menggubah lagu yang juga sangat bagus di media sosial yang mengungkapkan kami tidak akan meninggalkan Kristus. Wow. Tidak akan meninggal. Maka ini menantang kita. Saulus itu benar-benar akhirnya menjadi setia selama-lamanya. Dia tidak menggadai Yesus di dalam kehidupannya. Agustinus yang tadi saya contohkan. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Bagaimana kita pada masa kini? Kita tidak bisa tutup mata betapa banyak anak-anak misdinar atau putra altar atau putri sakristi yang kemudian akhirnya menggadai iman. Banyak orang yang pernah menjadi anak seminari akhirnya meninggalkan Kristus. Betapa kita merasa kok bisa dengan segampang itu meninggalkan Yesus, padahal Yesus tidak akan meninggalkan kita. Jadi bacaan pada hari ini juga memanggil kita dengan pertanyaan, apakah kita harus
menggadaikan iman kita kepada Yesus, satu-satunya penyelamat kita? Nah, silakan Mbak Gio dan juga para pendengar setia Wasiron Katolik mendengar dan merenungkannya dalam hati. Ya, baik. Refleksi untuk setiap kita ya, Betul. Pater ya. Ya, semoga kita terus meneladani juga ya, Pater ya, totalitas dari tadi Ya. Paulus Betul. untuk mengikuti Yesus. Dan pasti percaya Tuhan Yesus pun memampukan dan menyertai kita dalam segala kondisi ya, Pater. Betul. Sekali dengan Yesus, Ya. jangan tinggalkan Selamanya Yesus. Selamanya dengan bersama Yesus. Yesus. Ya, amin. Terima kasih Pater John untuk inspirasi iman yang sudah diberikan untuk kita semua. Semoga semakin memberkati dan meneguhkan perjalanan iman kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Kita sekarang akan menyiapkan hati kita. Kita akan menutup renungan ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Pater. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersuka cita. Sabdamu benar-benar menjadi pelita bagi langkah kami. Engkau sendiri memberikan pada kami Saulus yang menjadi Paulus, simbol pertobatan bagi kami di hadirat-Mu. Bantulah kami, semoga kami menjadi baru, dan berikanlah kepada kami semangat kebangkitan Putra-Mu, yaitu kehidupan kekal yang Engkau janjikan bagi kami semua. Tuhan, berkatilah juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang ragu-ragu dalam kehidupan imannya. Semoga dengan sabda yang kami dengar hari ini, justru memperkuat iman mereka untuk semakin bertumbuh dan mencintai Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Bunda Maria yang selalu menolong, doakanlah kami selalu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pater dan Sama-sama. juga terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Hati.